Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mama-mama semua atau siapapun ya yang sudah menonton. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tanda kecakapan khusus ya. Nah, kemarin itu kan anak-anak sudah pelantikan ya, pelantikan. Nah, jadi di dalam pramuka itu ada juga kemampuan yang harus dikuasai ya oleh anak-anak sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, itu biasanya disebut dengan tanda kecakapan khusus. Misalnya seperti apa? Misalnya anak itu eh, bisa memasak misalnya ya. Nah, itu kan kecakapan. Nah, nanti ada tandanya gitu. Si tanda kecakapan itu nanti ada atributnya atau emblemnya. Nah, itu harus diterapkan gitu ya di baju atau di selempang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan mengenai tanda kecakapan khusus. Nah, itu ya tadi TKK itu tanda yang diberikan sebagai apresiasi tadi yang sudah dijelaskan atas kemampuan siswa dalam bidang tertentu sesuai minatnya gitu ya. Jadi mungkin nanti ada berbeda-beda gitu ya minat setiap anak. Tapi untuk di TKK ini ada yang wajib dan ada yang tidak wajibnya. Kalau wajib itu jumlahnya ada 10. Nah, nanti kita akan mengenal ya apa saja kira-kira TKK yang wajib. Nah, ini tanda TKK pramuka kakak siaga ya. Jadi kalau di siaga itu TKK-nya cuma satu. Kalau di penggalang kan beda-beda gitu ya. Jadi setiap tingkatan ada apa namanya TKK-nya. Tapi kalau di siaga ini cuma satu aja gitu. Jadi di mula bantu tata itu ya TKK-nya cuma satu gitu. Satu jenis intinya ya. Kan kalau di penggalang beda lagi nanti setiap tahapannya itu ada TKK-nya. Nah, jadi pada intinya kalau di siaga ini hanya satu ya TKK-nya. Nah, di sini bentuknya itu segitiga sama kaki tapi terbalik ya. Segitiganya terbalik dan ditempelnya itu di lengan kanan. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya kota Purwakarta, ini nomor gugus depannya, nomor gugus depan. Nah, ini kan ini mah Jawa Tengah ya. Kalau kita Jawa Barat, Jawa Barat. Nah, ini di sini itu 5 ya, membentuk setengah lingkaran. Nah, ini kan kotak. Nah, ini bukan siaga ya. Nah, tapi kalau kita lihat bawahnya, nah ini kalau yang bawahnya ini siaga karena si bentuknya itu segitiga terbalik gitu ya. Si lancipnya itu di bawah. Nah, untuk siaga Garuda itu minimal 15 kalau kita berkaca dengan aturan yang kemarin ya. Semoga aturannya belum berubah gitu, masih 15. Jadi minimal nanti anak-anak itu harus menguasai 15 kecakapan. Ada menabung ya, misalnya menabung, P3K, mengaji, berkemah. Ini nanti kita akan mengenal ya. Nah, gerak jalan. Nah, ini ya 10 TKK wajib. Gerak gerak jalan, pengaman kampung, juru kebun, menjahit, penabung, P3K, pengatur ruangan. Nah, hati-hati ya kalau pengatur ruangan itu ini gambarnya meja dan pot bunga ya. Kalau gambarnya rumah itu bukan pengatur ruangan untuk siaga. Jadi kalau untuk siaga itu ini gambarnya yang betul ya. Gambarnya meja dan ada pot gitu di atas mejanya. Ada pengamat, ada juru masak dan berkemah. Nah, ini wajib ya, 10 wajib. Nah, berarti nanti sisanya yang 5 sesuai dengan minat anak-anak ya, misalnya mengaji, misalnya juru ini misalnya ya azan ya. Jadi beda-beda nanti ya sisanya untuk 5 5 sisanya gitu. Karena kan minimal itu 15. Nah, ini untuk menabung. Jadi nanti ke depannya itu kita akan menyicil ya supaya
lebih lebih apa namanya, tidak inilah intinya ya, lebih persiapannya lebih matang gitu. Jadi kita mulai menyicil dari sekarang. Nah ini untuk menabung ini sebetulnya sudah ya, paling nanti anak-anak tinggal menghafal. Ada lagunya Mari Menabung ciptaan Imam Setiono. Kan kalau menabungnya udah dari kelas 2 ya, berarti udah lebih dari 6 bulan. Jadi nanti anak-anak tinggal menghafal lagunya, bisa mendapatkan TKK ini, tinggal nanti ditempel di baju. Nah ini menabung ya, nanti rencana rencana saya itu untuk menabung ini di bulan November sekarang, awal-awal kalau bisa ya. Jadi sampai tanggal sampai tanggal 9 lah, sampai Minggu, sampai tanggal 9 November anak-anak sudah harus hafal lagu Ayo, maaf, lagu Mari Menabung ya, ciptaan Imam Setiono. Nanti baru bisa ini nanti ditempel di baju ya. Nah, lalu yang kedua ada pengamat. Pengamat juga ini cukup mudah ya. Jadi ini bisa sekarang-sekarang ya kita capai nanti anak-anak. Nah, untuk pengamat ini ketentuannya itu dapat menggunakan panca indera untuk mengenal dan mengingat setidaknya 7 dari 10 benda. Nah, jadi nanti anak-anak itu akan ditunjukkan benda sebanyak 10. Nanti dilihat oleh mereka dengan mata gitu ya. 10 benda itu selama 1 menit dan dihafalkan. Nanti setelah 1 menit mereka harus bisa menyebutkan minimal 7 gitu. Jadi kayak lomba mengingat gitulah ya. Lalu yang kedua itu dapat mengikuti jejak sejauh 1 kilo dengan tanda jejak siaga. Jadi nanti ini ada seperti bermain jejak gitu ya. Sejauh 1 kilo. Nah ini nanti harus di ini dulu dipersiapkan dulu ya. Tapi kita fokus ke poin ke satu dulu. Terus mengetahui dan mencatat cara dari kebiasaan suatu hidup jenis binatang yang terdapat di sekitarnya. Nah, misalnya anak itu harus bisa mengenal gitu ya kalau hewan di sekitarnya, ayam kebiasaannya seperti apa. Atau misalnya apa yang ada di rumahnya, misalnya kucing gitu ya. Nah, itu jadi mengenal gimana kebiasaannya, makannya apa, suaranya seperti apa gitu. Terus yang terakhir mengetahui nama tumbuhan, buah atau sayur yang biasa digunakan manusia dan tumbuh di daerahnya. Nah, jadi nanti anak-anak itu harus mengenal gitu ya, jangan sampai ketuker ya, misalnya kangkung sama bayam ketuker ya, jahe misalnya dengan ini ketuker. Jadi anak itu harus tahu gitu ya, sayuran dan buah yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang bentuknya itu mirip-mirip gitu. Nah, ini untuk pengamat, jadi bisa segeralah kita laksanakan nanti. Tapi saya lihat jadwal dulu ya. Nah, ini yang selanjutnya ketiga ada pengatur ruangan. Nah, untuk pengatur ruangan ini, poin pertama itu dapat mengatur dan menempatkan alat rumah tangga di salah satu sudut ruangan, beberes ya. Jadi nanti anak-anak itu harus beberes. Yang pertama misalnya belajar beberes di kamar dulu, kamarnya beresin ya. Terus nanti ruang tamu belajar beresin. Sampai nanti semua yang ada di rumah, dapur, halaman. Terus menyusun gambar bunga sebagai dekorasi. Nah ini nanti ya. Nanti kalau misalnya sudah yang pengamat dan penabung, nanti kita membuat gambar ya, dekorasi, gambar bunga. Yang ketiga dapat mengatur dan menyiapkan meja makan. Nah, jadi mangga ya dari sekarang anak-anak itu misalnya di rumah itu kan mama masak nih, mama masak misalnya ya. Nah, anak-anak itu yang mengatur misalnya di meja makan, nyimpan makanannya, rapihin, ditata gitu. Jadi dari sekarang itu silahkan dibiasakan untuk anak itu terlibat gitu ya dalam ini mengatur, menyiapkan meja makan gitu. Karena nanti kan harus dites gitu anaknya.
Lalu yang keempat, menjahit. Nah, ini untuk menjahit rada lumayan ya, cukup harus apa namanya, anaknya harus semangat ya. Yang pertama itu membuat sapu tangan atau taplak. Yang kedua memasang kancing dan membuat lubang kancing. Terus yang ketiga menjahit TKK. Nah, nanti nih ini setiap TKK ya dari awal dari penabung nanti sampai akhir itu silahkan ajar dijahit sama sendiri gitu ya sama anaknya. Jangan sampai nanti mamah yang menjahit. Diajar, diajari lah ngajahit gitu ya. Ngajahit ya buat di bajunya gitu. Yang terakhir, membuat pakaian boneka atau mainan kain, pakaian dalam diri sendiri atau pakaian bayi. Nah, paling nanti kita membuat mainan kain ya. Ini biasanya kalau mainan kain itu si apa namanya teh lap meja gitu ya, lap meja itu dibentuk jadi boneka gitulah. Nah, itu nanti ya. Itu ini lebih mudah daripada membuat pakaian atau yang ini. Jadi kita akan merakit atau apa namanya? Diajar lah ini namanya mainan kain. Kita nggak bentuk boneka silap nate. Nah, terus yang kelima ada pengaman kampung. Nah, ini cukup lumayan ya karena harus ada kentongan. Bisa minjem lah ya ini nanti untuk anak-anak mengenal nyoba juga. Yang pertama itu dapat membunyikan tanda bahaya kentongan. Ada tiga ya tanda bahaya kentongan. Nanti anak akan mengenal seperti apa suaranya. Kalau bisa mah sampai hafal ya. Karena nanti pasti akan dites kembali gitu ya. Kalau untuk Garuda itu nanti akan dicek kembali. Apa yang sudah didapatkan itu nanti akan di cross check gitu nanti di kabupaten itu. Terus yang kedua, menolong sedikitnya sekali dengan cara melaporkan tindakan kejahatan ke RT atau RW perangkat lainnya. Nah, nomor dua ini opsional gitu ya. Tapi yang poin utama itu anak itu bisa dan tahu gitu ya tentang tanda bahaya kentongan. Lalu yang keenam ada juru kebun. Nah, untuk juru kebun ini poin pertama mengenal dua jenis tanaman dan dua jenis sayuran. Tanaman tanaman buah ya ini maksudnya ya tanaman buah dan sayuran dua jenis gitu ya. Apal ya misalnya tangkal mangga nu mana, tangkal jambu, jambu air nu mana tuh ya. Bayam Brazil nu kumaha gitu ya. Jadi nanti akan mengenal ini. Terus yang kedua membuat pupuk kompos. Nah, ini pupuk kompos belum ya, nantilah. Terus yang terakhir memelihara satu tanaman. Nah, ini kemarin kan sudah ini ya anak-anak sudah membuat media semai. Nah, nanti sampai 3 bulan itu anak-anak itu harus bisa menjaga gitu ya. Kalau berhasil nanti baru bisa dapat TKK juru kebun ini. Kan baru kemarin ya kita membuat media semai tinggal dirawat tanamannya sampai tumbuh dan bisa dipanen si kangkung kalau tidak salah ya. Dan yang lain gitu ya. Karena tiap kelas kan beda-beda sayurannya. Nah, ini yang ketujuh. Untuk yang ketujuh itu ada P3K. Ini cukup banyak ya P3K. Ini rada lumayan lah P3K. Yang pertama, mengetahui cara memberi pertolongan kecelakaan luka iris, bakar, benjut, atau memar ya. Yang kedua, mengetahui cara pembalut segitiga luka kepala, tangan, dan kaki, dan pembalut panjang lengan atau paha. Yang ketiga, mengetahui cara menghentikan pendarahan hidung. Yang keempat, menolong kecelakaan sengatan binatang atau serangga dan debu yang mengenai mata. Yang selanjutnya, mengetahui penggunaan obat luka. Yang terakhir, mengetahui nama poliklinik, rumah sakit, puskesmas, dokter, dan rumah sakit terdekat. Nah, misalnya rumahnya di mana? Rumahnya di apa namanya teh? Dekat sana ya teh, nah, daerah nah, ya, tehnya. Nah, itu lah ya. Harus kenal gitu ya nanti itu rumah sakitnya namanya apa kliniknya misalnya sana ya ya
Terus tahulah minimal satu dokternya ada dokter siapa di sana ya itu. Atau misalnya di puskesmas ya kalau mau puskesmas. Jadi nanti harus ini anak-anak ya agak survei dulu gitu ke tempat sesuai dengan rumahnya masing-masing. Nah, yang kedelapan TKK masak. Nah, ini ya dari kemarin sudah belajar ya, udah hampir sebulan tidak terasa anak-anak memasak ya setiap Sabtu Minggu. Yang pertama dapat memasak air. Nah, ini insya Allah kayaknya gampang ya. Yang kedua membuat makanan cuci mulut. Yang ketiga membuat satu jenis makanan lauk pauk sederhana. Yang terakhir mengerti makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, nanti ya paling kan udah belajar ya selama sebulan nanti paling di tesnya gitu. Tapi yang kita utamakan tadi ya penabung, pengamat yang mudah-mudah dulu. Jadi selama sebulan ini kenapa saya menyuruh itu ya karena ini nanti di akhir itu ada ya anak-anak itu sendiri. Mungkin kalau di rumah masih dibantu-bantuin gitu ya. Tapi nanti kalau di tesnya kan sendiri dari mulai menyalakan kompor sampai memasak. Tapi memang memasaknya juga yang sederhana-sederhana gitu ya. Telur ya misalnya. Nasi goreng. Kalau zaman sekarang kan sudah ada bumbu racik, lebih mudah juga gitu. Jadi anak-anak itu eh, tidak terlalu banyak inilah. Nah, yang kesembilan gerak jalan. Nah, untuk gerak jalan ini rada kemungkinan di akhir ya, mungkin bulan Desember awal mungkin atau setelah ulangan. Saya juga belum bisa menentukan karena sampai akhir November ini masih ada kegiatan dari BA. Jadi belum belum di belum apa belum dibuat gitu proposalnya. Karena kan nanti harus pengajuan dulu ya ke ibu kepala sekolah. Nah, untuk gerak jalan yang pertama mengerti cara dan telah melakukan dengan baik sikap berdiri, berjalan cepat atau lambat. Yang kedua mengerti cara merawat lepuh di kaki. Yang ketiga mengikuti gerak jalan dalam satuan barung atau perindukan. Barung kelompok ya, perindukan ini sekolah ya, sekolah kita perindukan. Sejauh 5 kilo untuk putra. Nah, putra 5 kilo ya dan putri minimal 3 kilo. Dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, nanti ini paling di akhir ya. Jadi nanti itu di akhir itu ada kemah gitu ya. Tapi saya juga belum koordinasi ke ibu kepala baiknya seperti apa. Tapi kemungkinan tetap ada karena kan nanti supaya anak-anak punya pengalaman gitu. Untuk nanti di Garuda itu supaya apa namanya teh memang sudah pernah melakukan. Jadi kalau misalnya ditanya udah pernah camping belum? Jadi anak teh pede jawabnya "Oh, udah pernah di sekolah gitu. Pernah gerak jalan nggak? Pernah di sekolah. Nah, ini yang terakhir ya. Berkemah minimal 3 kali ikut berkemah sehari. Ini nggak tahu saya tipu, nggak tahu emang 3 kali ya. Tapi seingat saya itu minimal 2 kali minimal. Mungkin ini tipe, tapi bisa juga memang ini 3 kali. Ya kita ambil dulu misalnya 3 kali ya. Minimal 3 kali berkemah. Jadi kemah siaga itu cuma sehari gitu. Sebenarnya kalau di siaga itu kemah itu tidak terlalu wajib gitu ya. Cuman kan ini untuk Garuda jadi eh, minimal lah anak-anak itu pernah lah untuk berkemah dan mengatur barang di dalamnya. Nah, jadi anaknya nanti di tenda itu harus mengatur barangnya gitu ya. Kan tadi teh ya di awal kan ada pengatur ruangan. Nah, di kemah ini nanti anak itu menerapkan pengalamannya gitu ya. Di rumah suka beres-beres. Nah, nanti gimana nih di tenda beres-beresnya rapih gak gitu. Jadi memang berkemah ini di akhir gitu ya, tingkat akhir lah. Terus mengerti dan menjaga kebersihan. Nah, nanti juga dicek gitu ya si tendanya banyak sampah tidak, terus di luar tendanya rapih tidak gitu.
Nah, itu ya mama-mama jadi atau teman-teman semua 10 TKK untuk siaga yang wajib. Nah, untuk sisanya untuk yang 5 nah, itu sesuai dengan minatnya nanti supaya kita tahu ada apa saja gitu ya. Nanti silahkan beli ini bukunya kolektif lagi di online gitu ya. Untuk pilihannya silahkanlah pilih sendiri gitu. Cari yang memang bagus, maksudnya supaya nggak salah beli gitu ya. Cari yang si ratingnya itu bagus supaya nanti hasilnya juga tidak mengecewakan kalau ratingnya jelek, si bintangnya jelek gitu ya, takutnya ada masalah-masalah apa gitu. Nah, untuk gambarnya yang ini ya bukunya, ini gambarnya untuk buku TKK itu ya. Jadi nanti setelah 10 ini ada juga kan sisanya yang 5 itu kan gitu. Jadi supaya tahu apa saja gitu. Anak-anak tuh bisa lihat, bisa milih sendiri lah. Misalnya mau apa gitu, mau mengaji atau apa gitu. Buat 5 sisanya kan harus 15. Nah, ini untuk bisa juga belinya kolektif untuk nanti TKK gitu ya. Jadi yang dibeli itu buku sama emblemnya gitu ini teh. Nah, ini nanti silahkan kolektif saja supaya lebih mudah gitu ya. Nah, ini kan 10. Nah, hati-hati jangan salah beli ya. Kalau pengatur ruangan itu gambarnya bukan rumah seperti ini, tapi yang tadi pengatur ruangan itu gambarnya ini. Ini yang benar ya, ini benar. Tapi kalau ini yang di toko ini kan gambarnya rumah nih. Nah, jangan beli yang ini berarti ya. Tapi carinya yang memang include gitu. Misalnya 10 biar sekalian. Ya pokoknya nanti untuk pembelian emblem konfirmasi dulu di grup supaya tidak salah beli gitu ya. Kan kalau buku mah ini ya udah jelas nih yang ini tampilannya yang ini belinya gitu. Nah, itu saja paling mama-mama ya. Semoga kegiatannya lancar gitu ya. Terus nanti untuk kedepannya ya akan kita cicil sama-sama tapi untuk yang terdekat itu yang tadi ya ini menabung untuk minggu sekarang nanti tanggal 9 sampai tanggal 9 November silahkan dihafalkan lagunya karena tinggal hafalin lagu gitu ya. Kalau menabungnya mah kan sudah lebih dari 6 bulan, dari kelas 2 juga sudah menabung. Terus yang kedua ini nanti pengamat ya, nanti kita akan tes. Ini cukup mudah ya, nanti kita akan tes di sekolah. Nanti kita juga terus selanjutnya akan dicicil TKK-TKK lainnya. Nah, itu saja mama-mama atau teman-teman semua yang menonton gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.